Irma. Kebakaran menimpa gedung SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Sedikitnya ada 41 ruangan asrama laki-laki gedung sekolah menjadi amukan si jago merah Sabtu pagi. Beruntung peristiwa itu tidak memakan korban jiwa, karena sekolah dalam keadaan libur sehingga ada sebagian siswa yang pulang ke rumah. Api bermula dari kamar utama yang diduga akibat korsleting listrik. Para siswa pun berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga masing-masing. Namun sejumlah ponsel dan laptop tak bisa diselamatkan dari amukan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Penyucutnya konslet, Pak, dari kabel yang ada kabel utama yang sebelah sana itu, Pak. Kami memastikan tidak ada korban jiwa, ini cuma sekarang material yang mungkin belum tahu kita berapa kerugiannya. Untuk sementara ini belum kita ketahui diduga asal dari mana. Api tersebut sudah menjalar ke mes-mes para siswa. Untuk sementara waktu, PLN mematikan arus listrik untuk jaringan arus sekitar sekolah. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi Ainis melaporkan. Pemirsa, meski kandas di final Uber Cup, namun perjuangan Serikandi Indonesia patut diapresiasi. Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini sudah ada rekan kami Ayah Nufus yang sudah bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Halo, selamat siang rekan Ayah. Bagaimana nih suasana nonton bareng usai kandasnya Indonesia di final Uber Cup 2024 tadi? Iya, siang Anggi dan juga Pram dan juga pemirsa, meskipun harus menerima kenyataan bertengger sebagai runner-up usai ditaklukkan oleh timnas Cina dengan skor 0-3, namun ini tidak menyurutkan semangat dari supporter timnas kita untuk mendukung Serikandi Indonesia. Di belakang saya ini masih terlihat mereka bertahan loh ya usai menyaksikan kekalahan dari timnas kita. Luar biasa. Ini adalah mungkin ada satu kata untuk timnas Serikandi Indonesia, teman-teman. Menyala. Iya, satu kata, menyala. Jadi memang ini menunjukkan banyak sekali apresiasi yang luar biasa yang diberikan oleh supporter Serikandi Indonesia kepada Gregoria, Esther dan juga rekan-rekan dalam final Uber Cup 2024 ini. Dan tentunya memang mereka katanya ini masih akan terus bertahan sampai sore nanti untuk menyaksikan final turnamen selanjutnya, yakni Thomas Cup 2024. Namun saya ingin berbincang dengan Menpora kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan menyaksikan sejak pagi tadi sudah hadir, Pram dan juga Anggi. Mas Dito, ini Anda tadi menyaksikan bahwa Esther sempat memberikan ini ya, apa namanya, harapan untuk Indonesia. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, kita harus bangga dan senang, apresiasi juga melihat Serikandi badminton kita yang relatif usianya seluruhnya masih muda, ini bisa menorehkan sejarah kembali setelah 16 tahun kita berpuasa. Akhirnya Uber Cup 2024 ini kembali kita mendapatkan runner up dan silver, dan kita bisa melihat juga lawan kita juga China, di mana memiliki peringkat yang jauh di atas. Tadi kita lihat Esther itu saat ini peringkat 38 melawan atlet Cina yang peringkatnya 6, dan Esther berusia 18 tahun dan bisa lihat bagaimana agresifnya, bertahannya. Saya rasa ini merupakan masa depan yang cerah buat badminton wanita kita. Dan tadi juga Gregoria juga saat ini memang berada di posisi peringkat 9 melawan posisi 2, dan di ganda juga kita melawan urutan nomor 1. Dan tapi semuanya sangat, perjuangannya sangat kita bisa lihat seimbang, malah sebenarnya kita sudah unggul, tapi ya mereka memang ini sudah melebihi target dan membanggakannya sebelum ini juga menang lawan juara bertahan. Dan Thomas Uber Cup ini saya tadi sampaikan kepada mereka, ini merupakan awal langkah mereka mengukir sejarah, dan jangan juga pesimis karena ini masyarakat pendukung badminton lovers pasti di belakang, dan tentunya kami pemerintah juga akan memastikan ke depan untuk mensupport mereka untuk memastikan prestasi mereka tidak kendor. Ya, tapi sesudah nanti mereka kembali ke Indonesia, luar biasa sekali dia.
Ya, Mas Menteri, tapi ketika mereka nanti kembali Indonesia, adakah mungkin pesan yang Anda ingin sampaikan? Mengingat memang Cina ini punya tembok tinggi yang susah sekali untuk ditaklukkan, walaupun tidak mungkin gitu. Ya, saya yakin sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ini kita melihat bagaimana PBSI bersama para pelatih dan juga tim Pokja persiapan Olimpiade sejak akhir tahun 2023 gerak cepat membangkitkan kembali persiapan para atlet kita, baik itu wanita dan juga pria. Dan nanti saya yakin nanti sore Thomas Cup juga saya optimis karena sebelum Thomas Uber Cup ini kita sudah melihat bagaimana di kejuaraan sebelumnya, alhamdulillah kita beberapa kali sudah mengalahkan nomor satunya dunia. Jadi saya ingin memberikan optimisme dan juga keyakinan buat para atlet, percaya diri aja, jangan tegang, relax dan be happy. Oke, luar biasa. Relax and be happy itu menjadi salah satu kunci utama bahkan ya setelah beberapa tahun panjang kita berpuasa, betul ya Mas ya. Betul. Mungkin untuk masyarakat Indonesia nih, ini kan masih ada nobar lagi nih. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan Mas? Ya, buat masyarakat Indonesia khususnya para pencinta badminton, saya ingin mengajak seluruhnya untuk menyaksikan pertandingan nanti sore di Thomas Cup. Tapi pesan saya, kita ini harus mendukung Timnas at all cost. Kalah kita tetap dukung, menang kita juga dukung dan bahagia. Setuju. Oke, jadi kita memang harus terus apresiasi apapun yang terjadi, kalah menang mereka tetap menjadi kebanggaan dari Indonesia. Baik, terima kasih Mas Menteri. Nah pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan Menpora Dito Aryo Tejo seputar terkait dengan seperti apa perjuangan dari Timnas Serikandi Indonesia kita di Uber Cup 2024. Kita tentunya berharap untuk pertandingan selanjutnya yakni Thomas Cup. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Jabodetabek untuk berkunjung ke Kemenpora nantinya sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ini nonton bareng sudah dibuka dan bisa langsung berkunjung ke Kemenpora di Wisma Aula di sini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayah Nufus, dukungan penuh akan diberikan sepenuhnya kepada para atlet Indonesia. Terima kasih Ayah, selamat siang dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski takluk dari Cina, masuknya Indonesia ke final Uber Cup 2024 mengakhiri penantian 16 tahun Serikandi Indonesia. Ya, pencapaian ini pemirsa semakin manis lantaran tim Thomas Indonesia juga lolos ke final. Kiprah Indonesia di turnamen Uber Cup dimulai pada tahun 1959. Amerika Serikat sebagai tuan rumah memenangkan Uber Cup. Indonesia 4 kali lolos ke final Uber Cup pada tahun 1969 dan 1972. Indonesia harus mengakui keperkasan Jepang yang tampil sebagai tuan rumah. Sementara pada tahun 1998, Indonesia harus takluk dari China dalam turnamen Uber Cup yang digelar di Hong Kong. Indonesia kembali lolos ke final Uber Cup tahun 2008. Tampil sebagai tuan rumah, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Cina. Sementara Indonesia 3 kali menjuarai Uber Cup. Indonesia pertama kali membawa pulang Uber Cup pada tahun 1975, di mana Indonesia kembali menjuari Uber Cup pada tahun 1994. Tampil sebagai tuan rumah, Serikandi Merah Putih mampu menaklukkan Cina. Kemenangan ini semakin manis karena Indonesia berhasil mengawinkan Uber dan Thomas Cup untuk pertama kalinya. Indonesia kembali mengawinkan Uber dan Thomas Cup pada tahun 1996. Di final Piala Uber 1996, Indonesia tampil perkasa dan berhasil mengalahkan Cina dengan skor 4-1. Pemirsa, FIFA umumkan pertandingan playoff Olimpiade antara Timnas Indonesia melawan Guinea akan digelar secara tertutup. Ya, kebijakan ini pemirsa diambil karena alasan keamanan. Pemerintah Indonesia masih mengusahakan agar pertandingan bisa dinikmati masyarakat di tanah air. Saya jujur juga baru tahu kemarin diinformasikan bahwa untuk penonton di Paris nanti itu tidak terbuka untuk umum, hanya sebagai undangan antar federasi. Tapi memang nantinya tetap bisa ditonton oleh para pendukung melalui undangan federasi. Jadi memang tiketnya tidak dijual untuk umum, tapi kita juga lagi usahakan agar bisa
diaspora maupun para masyarakat di wilayah Paris atau yang sedang di Paris itu bisa hadir juga. Sementara itu pemirsa, polisi telah menetapkan seorang senior dalam kasus kematian mahasiswa STIP Jakarta sebagai tersangka. Sementara jenazah korban sudah diambil keluarga dari RS Polri Kramat Jati dan diterbangkan ke rumah duka di Bali. Setelah memeriksa CCTV dan 36 orang saksi, polisi menetapkan Taruna STIP tingkat 2 TRS sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika. Tersangka menganiaya korban di toilet kampus dan atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ya, saudara TRS salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Lalu korbannya sudah rekan-rekan ketahui, yaitu atas nama Putu Satria Ananta Rustika, taruna STIP tingkat 1. Kejadiannya pada tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 07.55 WIB. Sementara itu, jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Sabtu malam. Upacara penyerahan dihadiri rekan kampus dan pihak keluarga. Jenazah korban dipulangkan ke rumah duka di Bali hari ini. Kementerian Perhubungan telah membentuk tim untuk lakukan investigasi internal terkait kasus ini. Kemenhub mengimbau pihak STIP agar kooperatif dalam menjalani proses hukum. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah meminta kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta untuk mengambil langkah-langkah percepatan untuk mengusut kejadian ini dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada Polres Jakarta Utara agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk terduga taruna pelaku, BPSDM Perhubungan telah mencopot status sebagai taruna agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Sebelumnya, taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika dilaporkan tewas Jumat pagi. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya di toilet kampus dengan luka lebam di bagian ulu hati. Korban sempat dibawa ke klinik sekolah, namun nyawa korban tidak tertolong hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, diduga melakukan malpraktik, seorang bidan sekaligus lurah di kota Prabu Muli viral di media sosial. Ya, keluarga korban tidak terima keluarganya meninggal dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Bidan ini ya terduga melakukan malpraktek. Yang pertama adalah dia melakukan rawat inap. Seorang dokter tengah mengomentari aksi dugaan malpraktik dari seorang bidan di media sosial. Video ini viral karena bidan di dalam video merupakan lurah dari kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dengan ceroboh, bidan ini meletakkan jarum suntiknya secara sembarangan dan memberikan berbagai jenis obat di dalam satu alat suntik. Mirisnya kurangnya literasi keluarga korban mengizinkan bidan tersebut merawat ibunya selama sepekan tanpa ada pantauan dari dokter. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban yang curiga merekam aksi bidan saat merawat ibunya yang mengeluhkan sakit lambung. Pokoknya si bidan itu suruh rawat inap selama 1 minggu di situ. Di rumahnya? Di rumahnya. Nah, sudah berobat itu, udah ada perubahan. Pas balik ke rumah memang dia ngomong selama seminggu ke depan ini masih dalam pantauan dia kan. Jadi 3 hari sesudah dia balik dari Zainab itu, ini datang lagi dia. Memang kondisi mama memang sudah juga masa yang ini kan dilakukan lagi yang suntikan yang tindakan yang suntikan yang banyak-banyak itu. Itu pakai resep dokter apa? Tidak ada. Itu resep dia dewek. Pas kami tanya, aman katanya. Hanya obat suntik, anti muntah dan vitamin. Tidak lebih dari itu. Hanya dioplos pakai Aquades.
Karena kan kalau orang kurus pakai speed yang kecil, obatnya mengental, susah untuk didorong. Jadi obat ranitidin injeksi itu dioplos pakai speed yang agak besar. Jadi dia cair, jadi sehingga mendorong obatnya lebih cepat masuk. Kondisi korban yang tidak kunjung sembuh setelah dirawat inap oleh pelaku membuat keluarga membawanya ke Rumah Sakit Fatimah. Saat diperiksa di rumah sakit diketahui korban mengalami gagal ginjal kronis. Diduga hal ini karena pemberian obat mencurigakan dari oknum bidan tersebut. Untuk profesi bidan tentunya ada batasan kewenangan ya, seperti itu kan, dia tidak mungkin bidan yang punya khusus dia kewenangan dia melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Artinya yang kemarin itu menyuntik itu seharusnya tidak. Ya, makanya nanti kan ini kita masih dalam tahap mengumpulkan keterangan-keterangan yang mungkin nanti ada yang memang belum tuntas hari ini ya Pak Inspektur. Jadi kami mohon waktu untuk bisa kami nanti menambah lagi data-data yang kami butuhkan sampai nanti timbul kesimpulan akhirnya. Hingga saat ini pihak keluarga belum melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah video ini viral, Inspektorat bersama Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia memeriksa intensif bidan tersebut. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sempat viral melakukan pungutan liar ke kawasan wisata. Seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat didatangi polisi. Pelaku mengaku salah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Ada tiketnya nggak? Video seorang pria yang melakukan pungutan liar ini viral di media sosial. Pria ini meminta sejumlah uang kepada pengendara yang akan berwisata ke Curug Ciburial, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 1 Mei 2024. Nggak ada duitnya segini doang nak. Kan bukti harus. Lain kali Pak jangan begitu ya. Iya, maaf ya. Oke. Setelah viral di media sosial, pelaku didatangi polisi serta pemerintah desa. Di depan polisi dan kepala desa, pria 35 tahun ini menyampaikan permintaan maaf, sekaligus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan paginya sekitar pagi-pagi jam 11 itu kami menerima video itu dan viral di media sosial, yaitu tanggal 2-nya, dan langsung kami jam 13-nya memanggil yang bersangkutan ke Polsek bersama kepala desa, terus Kadus dan saudaranya. Dan di sini benar dia menyatakan bahwa di video viral itu dia yang membuat pungutan liar terhadap wisatawan, dan dari masing-masing wisatawan itu dia memungut kurang lebih 10.000. Selain menyampaikan permohonan maaf, pelaku pungutan liar ini juga telah menandatangani surat pernyataan akan diproses secara hukum jika ia kembali mengulangi perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 5 kali terlibat narkoba, polisi pastikan artis Rio Rayvan tidak akan mendapatkan asesmen untuk direhabilitasi. Ya, artis Rio Rayvan terancam hukuman 12 tahun penjara. Keinginan aktor Rio Rayvan untuk mengajukan rehabilitasi harus kandas. Polisi memastikan tersangka Rio Rayvan akan diproses pidana dan tidak akan mendapatkan asesmen untuk direhabilitasi. Pertimbangan ini karena tersangka telah 5 kali terlibat kasus yang sama. Polisi menyita barang bukti 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, setengah butir pil ekstasi, dan alat hisap sabu. Kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Maka kita akan lakukan proses hukum. Polisi menjerat Rio Rayvan dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Rio Rayvan ditangkap di rumahnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat malam 26 April lalu.
Ini adalah kali kelima Rio Raivan ditangkap karena urusan narkoba. Bahkan Rio baru bebas dari penjara Februari lalu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menyergap 2 kapal asing pelaku illegal fishing di Laut Natuna. Total 2 kapal ikan dari Vietnam berhasil diamankan oleh petugas. Lagi-lagi kapal asing asal Vietnam tertangkap basah mencuri ikan di perairan Natuna. Penangkapan kapal asing ini pun dilakukan pada Sabtu pagi. Operasi ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono. Tim pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengerahkan 2 kapal, yakni kapal Orca 2 dan Barakuda 1. Rentetan tembakan terpaksa dilepaskan oleh tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2 kapal asing yang melanggar batas pelayaran di Laut Natuna, Kepulauan Riau ini. Apalagi, kedua kapal ini disinyalir sempat hendak melarikan diri. Jarak antara kapal Orca dengan 2 kapal Vietnam yang saat ini sedang dikejar sudah semakin dekat. Mungkin jarak yang tadinya berjarak sekitar beberapa ratus meter saja. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang akan dilakukan tembakan peringatan selanjutnya untuk memastikan agar 2 kapal ini tidak melarikan diri. Meskipun sempat berupaya melarikan diri, namun kedua kapal asing asal Vietnam yakni BV 4417 TS dan BV 1182 TS akhirnya berhasil ditangkap. Total ada 20 anak buah kapal atau ABK dari 2 kapal nelayan Vietnam ini. Ke-20 ABK pun kemudian dipindahkan ke kapal petugas. Di Laut Natuna terutama, jadi operasi ini dari hasil pengaduan masyarakat nelayan Natuna. Informasi itu langsung kami tindak lanjuti dan memang benar adanya terdeteksi tadi malam di radar kita saksikan bahwa ada pergerakan yang mencurigakan. Paginya kita lakukan intercept, terbukti ada 2 kapal Vietnam yang sedang melakukan pencurian ikan dan langsung kita lakukan tindakan di Para tersangka yang terbukti bersalah akan dijatuhi sanksi pidana, sementara untuk ABK non-justisial akan dikembalikan ke negaranya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Elsya Keshi, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, personil Kodim 1403 Sawori Gading, Kota Palopo, Sulawesi Selatan berjalan kaki sejauh 9 km untuk menyalurkan logistik ke Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor. Upaya itu dilakukan karena akses menuju desa hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki sejauh 9 km, personil Kodim 1403 Kota Palopo akhirnya berhasil menjangkau satu desa di Kecamatan Latimojong yang telah terisolir selama 2 hari. Kondisi para korban sangat memprihatinkan karena kebutuhan dasar mereka sangat menipis. Kondisi semakin diperparah akibat terjadinya pemadaman listrik akibat putusnya sejumlah kabel milik PLN. Pembukaan akses jalur menuju ke desa ini dilakukan dengan berjalan kaki sembari menggotong logistik dan menyeberang sungai menggunakan tali serta melalui jalan terjal dan licin di area bekas longsoran. Langkah ini diambil mengingat akses kendaraan masih tertutup akibat banyaknya titik longsor dan putusnya sejumlah jembatan. Upaya pendistribusian yang dilakukan petugas gabungan dengan mengerahkan 2 helikopter pada Sabtu pagi gagal karena hampir seluruh desa tertutup awan tebal sehingga pesawat tak bisa mendarat. Tadi dari anggota Koramil Custom, kurang lebih 15 orang sudah bisa masuk sampai ke Kadundung, yaitu salah satu desa yang di Kecamatan Latimojong, yaitu dengan cara mereka berjalan kaki yang 9 km. Infonya juga ada melewati sungai Pak ya?
Ya, salah satunya adalah melalui sungai, di mana sungai Karindung tersebut kemungkinan besok akan kita survei apakah bisa dibangun jembatan Beli ataupun mungkin nanti akan ke nyebrang. Informasi yang kami terima tadi untuk bantuan tetap akan kita upayakan dengan udara, karena tadi kita lewat udara tapi tidak bisa dikarenakan faktor cuaca. Besok kemungkinan pagi-pagi jam 00.00 tidak bisa untuk start engine kita mengirim bantuan ke lokasi. Pihak TNI akan terus berupaya membuka akses jalur yang masih tertutup material longsor dan akan melakukan survei di lokasi jembatan yang terputus demi menyuplai logistik secepatnya. Sementara untuk bantuan via jalur udara akan kembali dilakukan pada Minggu pagi dengan mengerahkan 2 unit helikopter milik TNI dan Polri. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Jokowi menyambut baik pembentukan perkumpulan presiden-presiden RI terdahulu atau Presidential Club yang dilontarkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Jokowi menyebut pembentukan Presidential Club sangat bagus dan bisa membahas masalah-masalah strategis negara. Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pembentukan Presidential Club atau perkumpulan presiden-presiden RI seperti Megawati, SBY, dan Jokowi. Saat ditemui di GX Kemayoran, Jokowi menyambut gembira soal usulan ini. Saat ditanya sebaiknya kapan pertemuan Presidential Club digelar, Jokowi mengusulkan pertemuan itu sebaiknya digelar 2 hari sekali. Bagus. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Sementara itu, Jokowi juga menyatakan tak masalah jika Prabowo sebagai presiden terpilih meminta saran padanya soal kabinet. Meski begitu, Jokowi menekankan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Istilah Presidential Club itu sebelumnya diutarakan oleh jubir Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil mengutarakan keinginan Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Harapannya, perkumpulan ini bisa menunjukkan bahwa para pemimpin bangsa Indonesia kompak, rukun, dan guyup, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan juga sikap politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian harapan serta doa apa saja untuk tim Thomas Indonesia yang akan berlaga melawan Chan di Chengdu, China. Kita telah terhubung pemirsa dengan orang tua pebulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting. Selamat siang Pak Edison. Selamat siang Anggi, selamat siang Mas Pram. Ya, selamat siang Pak Edison. Ya, Pak Edison, kira-kira sebagai orang tua ini bentuk support atau juga dukungan yang akan diberikan dari keluarga untuk Bang Anthony ini apa aja nih Bapak? Ya, supportnya seluruh jiwa dan raga gitu ya, dengan penuh keyakinan, tentu saja dengan doa supaya Anthony bisa bermain lepas. Tapi kalau saya melihat kemarin bagaimana dia bermain lawan Chou Tien-Chen, mudah-mudahan hari ini peak performance-nya muncul. Oke, Pak Edison tadi sempat nonton nggak tadi final Uber Cup 2024 di mana Indonesia ini harus kalah dari China nih, dan nanti sore final dari Thomas Cup juga ini ada melawan China. Ada kekhawatiran nggak Pak Edison? Ya, khawatir pasti ada. Tapi paling tidak, terutama untuk Uber Cup itu sangat menggembirakan bisa sampai di final ya. Betul. Nah, ini juga untuk Thomas Cup juga menggembirakan walaupun kita berturut-turut berapa kali, 3 atau 4 ya masuk final. Nah, kalau saya melihat sih dari sisi atlet kita dan bandingkan dengan atlet Cina, ini berimbang sebenarnya. Tinggal nanti siapa ya benar-benar siap. Nah, ya tentu kita berharap seluruh bangsa Indonesia ya, kalau saya pribadi itu jelas, supaya Anthony, Jonathan, dan pemain yang lain itu, atlet kita bisa bermain optimal.
Iya, sebetulnya apa yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman dan juga Bang Antoni sendiri sudah membanggakan Indonesia sebetulnya. Kalau dari Bang Antoni sendiri, setiap mau pertandingan pernah nggak sih Bapak, apalagi nanti sore sebentar lagi kita akan bertanding untuk Thomas, ada nggak komunikasi yang dilakukan atau pesan-pesan khusus gitu dari keluarga? Ya, Antoni ini agak beda. Jadi kalau ada kompetisi seperti ini, itu sepertinya HP itu mati gitu ya. Tapi nanti kira-kira setengah jam lagi menjelang pertandingan, itu di keluarga, di grup keluarga itu dia chatting, dia bilang doain supaya saya bisa bermain maksimal sebentar lagi. Nah di situ kita support lah dengan chatting juga gitu. Jadi cukup ini agak jarang sebenarnya ngobrol sama Antoni, agak jarang ya Pak ya, apalagi jelang pertandingan ya Pak ya. Kalau di pertandingan dimanapun sulit untuk menghubungi dia. Saya tidak tahu apakah HP-nya disita atau HP-nya dia sembunyiin atau HP-nya dimatiin. Mungkin karena ingin fokus kali Bapak. Ya dugaan saya seperti itu. Iya, untuk bisa lebih fokus. Pak, ini kalau pantauan Pak Edison nih untuk anak ini, performa permainan Antoni sejauh ini seperti apa nih? Apalagi ini nih baru kali Piala Thomas kali ini seperti apa nih persiapannya? Kalau dari sisi persiapan, dari komunikasi saya dengan dia itu cukup optimal. Cuma ada sih keraguan saya sebagai orang tua karena melihat inkonsistensi yang masih terjadi gitu ya. Nah mudah-mudahan kali ini dia bisa bermain lepas, mengeluarkan semua kemampuannya. Karena kalau dari sisi skill, menurut saya dia tidak ada masalah lagi. Cuma pola permainan dia itu banyak spekulasi yang mengakibatkan out, nyangkut gitu. Oh, tapi itu sempat dibahas Bapak ketika mau bertanding, nanti kamu perhatikan misalnya kayak gitu kan, lawan itu seperti ini, seperti itu gitu. Ada komentar-komentar dari pihak keluarga gitu, atau mungkin ada advice yang dibutuhkan atau yang sempat diminta dari Antoni sendiri Pak? Tidak, umumnya kita hanya mengarah kepada fokus dan jangan lupa berdoa, bermain seoptimal mungkin, paling sebatas itu. Persoalannya ya kalau kita masuk ke dalam sisi teknis permainan melawan lawannya ya mungkin dia lebih tahu, karena saya yakin dengan Bang Irwansyah itu mereka sebelum bertanding dengan atlet tertentu itu mereka menonton video lalu membahas bersama gitu. Dan kalau jadi biasa yang paling penting menurut saya itu dia fokus, karena suka hilang fokus. Nah Pak Edison nih kalau dilihat dari susunan jadwal ini nanti sore ini Antoni Sinisuka Ginting ini akan bertanding di gym awal nih, kira-kira akan beban gak nih buat Antoni ini? Saya yakin beban tetap ada, tidak hanya di final ya, tapi yang lainnya juga begitu, pasti ada beban. Tapi kalau saya lihat terakhir, memang secara head to head ya si Yuki masih unggul. Tapi yang terakhir saya lihat kan Antoni bisa mengalahkan si Yuki, kalau nggak salah di final BWF Tour final ya. Nah di situ dia bisa menang straight game kalau saya nggak salah. Nah mudah-mudahan itu menjadi modal juga bagi dia. Dari samping ya berharap sekali supaya percaya dirinya muncul, fokusnya tetap terjaga. Berarti sebenarnya kalau dari pihak keluarga tuh tetap fokus pada pertandingan, menang kalah belakangan, yang penting fokus dulu begitu ya Pak. Nah biasanya kan kalau keluarga dari Sumatera Utara ini gitu kan, kekeluargaannya kan sangat dekat. Ada acara nonton bersama dengan seluruh keluarga Ginting atau mungkin kerabat-kerabat terdekat nggak Bapak biasanya? Kalau yang dekat iya, saya kan kebetulan nih tinggal di Cimahi. Kalau kerabat dekat itu tidak terlalu banyak, mungkin cuma 2 keluarga ya, 2-3 dengan saya gitu. Dan juga jaraknya lumayan jauh, jadi kami hanya komunikasi, lagi main ya sambil telepon dan seterusnya. Kadang ada juga kami nonton bersama. Udah mulai rame dong Bapak di grup-grup keluarga ya biasanya kalau udah mulai dekat-dekat pertandingan gitu, gimana tuh Pak? Ya betul, terutama di dalam pertandingan kalau Antoni unggul gitu kadang merasa terganggu juga, WA sana sini, telepon sana sini, macam-macam. Sementara saya kan pengen fokus banget untuk melihat permainan dia. Kalau dari keluarga Bapak ini jelang pertandingan Antoni Sinisuka Ginting ini ada tradisi khusus nggak sih Pak? Misal doa bersama seperti itu? Ya. Ada ya doa bersama. Kami berdoa, ya. Termasuk terakhir mungkin Pak juga tadi didoakan. Terakhir Bapak ini pesan untuk Antoni Sinisuka dan kawan-kawan seperti apa Pak? Optimal bermain, optimis, optimal, fokus, ya, dan semangat.
pantang mundur. Harus semangat 45 Harus semangat. ya. Baik. Semangat 45, optimal, fokus, berikan yang terbaik ya Bapak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Edison Ginting. Kita akan lihat nanti seperti apakah permainannya, semoga bisa membalas kekalahan tadi di Uber ya. Betul. Terima kasih, Baik. selamat siang Bapak. Ya, pemirsa, bertepatan di hari Minggu dan tampaknya Senin masih agak lama nih. Mungkin Anggi ini sudah ada rencana nggak untuk healing kemana gitu Anggi, untuk liburan atau mengisi akhir pekan? Pengen sih, tapi kalau bisa tuh tempatnya nggak jauh-jauh, jadi bisa senang-senang sama keluarga. Oh, apalagi besok di Senin ya, mulai kerja Senin lagi ya. Nah, pemirsa, ini aku ada rekomendasi ini buat kamu dan juga pemirsa di mana ada tempat wisata One Stop Holiday yang juga ramah anak di Bekasi, Jawa Barat. Dan di mana ini rekan kami, Aulina akan mengajak pemirsa sekalian untuk lihat-lihat ke sana. Ini dia liputannya. Halo pemirsa, bagi Anda yang mungkin ingin berlibur, nah sekarang saya mau mengajak Anda untuk merekomendasikan tempat wisata yang One Stop Holiday. Kenapa disebut One Stop Holiday? Karena di dalamnya terdapat banyak wahana. Dan pastinya wahana ini juga tidak hanya untuk dewasa, namun juga ramah untuk anak. Nah kalau gitu, ayo kita lihat ke dalam. Tempat wisata lengkap ramah anak ini memiliki banyak wahana permainan yang pastinya selain bisa dinikmati oleh orang dewasa, namun juga oleh anak-anak. Wahana permainan di sini terbagi menjadi dua zona, yaitu water park atau zona basah dan dry park atau zona kering. Untuk zona water park ada wahana kolam anak, kolam arus, kolam ombak, dan juga seluncuran yang menjadi favorit pengunjung. Tak kalah seru dengan water park, di dry park atau zona kering terdapat banyak pilihan. Salah satunya yang seru dan agak menantang adrenalin yaitu rainbow slide atau seluncuran warna-warni. Selain itu ada juga wahana bom-bom kar dan nonton bioskop 3 dimensi. Transera Water Park Kota Harapan Bekasi ini kita mengusung rekreasi untuk edukasi keluarga dan juga pastinya kita untuk edukasi ataupun wisata ramah untuk anak-anak. Kita ada selain water park kita ada wahana untuk edukasi petting zoo, kita juga ada museum sejarah Islam, dan juga kita punya rainbow slide dan juga kita ada 3 dimensi yang filmnya mengenai dinosaurus, sejarah dinosaurusnya. Jadi anak-anak sudah pasti sangat senang sekali bermain di wahana Transera Water Park ini. Tempat wisata Transera Water Park ini selalu ramai dikunjungi para pengunjung, terutama saat hari libur tiba. Harga tiket yang relatif murah dan memiliki banyak permainan menjadi alasan pengunjung yang datang. Paling yang renang biasa, terus paling mau lihat-lihat ini sih yang kebun binatang. Menurut aku ini bagus sih, terus dengan harganya juga terjangkau. Selain itu di tempat wisata One Stop Holiday ini juga terdapat area kebun binatang mini. Para pengunjung yang membawa anak dapat berinteraksi langsung dengan binatang, mulai dari burung kakatua, kelinci, iguana, musang, ular, dan masih banyak lagi. Ya pemirsa, bermain dengan binatang adalah hal yang baik untuk tumbuh kembang anak, yakni akan menimbulkan rasa empati untuk sekitar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aulina Iyasya, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, kami juga akan mengajak Anda menikmati suasana alam di Desa Batu Hitam Aceh. Nah, pemirsa, salah satu tempat wisata yang unik untuk dikunjungi adalah objek wisata air terjun tingkat 7 dan berikut keindahannya. Aceh terkenal dengan keindahan alam yang tersebar di seluruh wilayah provinsi ini. Salah satu objek wisata yang tidak boleh dilewatkan adalah objek wisata air terjun tingkat 7 yang berada di Desa Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Air terjun ini terdiri dari 7 tingkat sesuai dengan nama yang disandang. Setiap tingkatan terdapat kolam untuk berenang maupun hanya sekedar untuk bermain air. Jadi memang airnya cukup deras di sini ya? Ya, deras. Apalagi kan beberapa hari ini di Tapak Tuan itu hujan. Jadi air sungainya juga, debit airnya juga membesar gitu. Jernih sini ya? Jernih sini Pak. Terus pemandangannya juga indah. Ada kebun-kebun warga juga, kebun pala, kebun cabai di sekitar tingkat pemandian. Agar bisa menikmati keindahan air terjun, pengunjung hanya dikenakan biaya parkir.
roda 2 sebesar Rp3.000 dan kendaraan roda 4 Rp5.000. Untuk sementara nih Pak, kita belum bisa pungut biaya. Karena kenapa? Karena kita belum sterilkan jalan dan lokasi. Sementara untuk masuk ini belum pernah kita kutip biaya, cuma hanya barangkali parkir mobil saja. Saat berwisata, pengunjung wajib mematuhi aturan yang berlaku, diantaranya menjaga kebersihan sekitar lokasi air terjun. Dari Aceh Selatan, Aceh, Idar Ivan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagaimana jadinya jika puluhan emak-emak ini berlomba menangkap ikan di kolam buatan berlumpur? Nah, ini di Palangkaraya, pemirsa, Kalimantan Tengah, ada tradisi mangaruhi namanya yang melibatkan para ibu menangkap ikan bahkan dengan tangan kosong. Seperti ini keseruannya. Beginilah keseruan tradisi mangaruhi atau lomba menangkap ikan di sebuah kolam buatan di Jalan Cilikriwut kilometer 2, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peserta yang terdiri dari emak-emak dari 5 kecamatan saling adu keterampilan menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan tangan kosong. Keseruan terjadi ketika para emak kesulitan menangkap ikan gabus, lele, dan belut licin di kolam berlumpur. Tak sedikit pula peserta yang berhasil karena terbiasa mencari ikan di sungai. Licin sih Pak. Licin? Iya. Ikan apa tadi? Ikan lele. Ikan lele ya? Ikan lele. Ikan lele, ikan haruan sama belut Pak. Belajar nangkap ikan di mana? Di sungai. Di sungai? Waktu kecil? Waktu kecil? Jadi sekarang tidak canggung lagi ya nangkap ikan? Mangaruhi merupakan salah satu kebudayaan peninggalan dari nenek moyang, di mana dulunya mereka menangkap ikan tanpa alat bantu. Mereka melakukan aktivitas mengaruhi tanpa alat, melestarikan tidak merusak lingkungan. Jadi inilah yang kita ambil, tetap kita lestarikan. Di zaman modern ini, lomba kembali digelar sebagai upaya untuk melestarikan adat Dayak Kalimantan Tengah dalam mencari ikan tanpa merusak lingkungan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Alisata, iNews melaporkan. Beralih informasi lain pemirsa, bagaimana rasanya menikmati ribuan porsi sajian pindang yang dibagikan secara gratis. Nah ini saking banyaknya pemirsa, sajian pindang serani khas Jepara yang terkenal lezat ini tercatat dalam rekor muri. Ribuan masyarakat Jepara, Jawa Tengah menyerbu sajian masakan pindang serani di halaman Pendapa, Kabupaten Jepara secara gratis. Dalam menyajikan pindang serani makanan khas Jepara. Dari jumlah sajian yang disediakan, total ada 9.783 porsi, melebihi rencana awal yang hanya menyediakan 9.200 porsi. Saking banyaknya, kegiatan ini tercatat dalam rekor muri dengan jumlah sajian pindang serani terbanyak. Sekaligus mengesahkan bahwa sajian pindang serani terbanyak 9.783 porsi resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rekor yang ke-11.597. Pindang serani adalah masakan khas Jepara berbahan baku ikan laut segar dengan beragam bumbu, sehingga kaya akan cita dan rasa. Ya, pindang serani itu makanan khas Jepara yang dia dari ikan ya, jadi kayak sup ikan gitu dan adanya cuma di Jepara, seger banget dan mantap. Ya. Ciri khas rasanya gimana tadi? Rasanya enak, segar, manis, pedas, gurih ya, enak. Kita suka semuanya. Dengan tadinya rekor muri, diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat gemar mengonsumsi ikan. Sebagai makanan khas Jepara, masakan pindang serani mampu mendukung ekonomi, baik dari bisnis kuliner maupun masyarakat nelayan sebagai penyedia ikan laut. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan.